Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tri Aprilia dengan NIM 8040230212. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang bubble short. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bubble short. Bubble short adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang paling sederhana. Tujuannya adalah mengurutkan elemen-elemen dalam array baik dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, di sini dimulai dengan integer. Kenapa di sini memakai integer? Karena kita menggunakan bilangan bulat. Nah, di sini ada elemen 4, 1, 2, dan 0. Di sini ada elemen acak yang belum terurut. Nah, kita eh, menampilkan elemen dulu menggunakan konsol write line dan ditulis array sebelum di sorting. Lalu kita cetak array angka. Nah, di sini ada proses bubble sort dengan variabel bahasa Indonesia. Proses bubble sort adalah membandingkan dua elemen yang berdekatan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, kedua elemen tersebut ditukar. Nah, di sini untuk tukar posisi elemen, ini dilakukan secara berulangan untuk setiap elemen dalam array hingga elemen terbesar menggelembung ke posisi terakhir. Di sini menggunakan variabel putaran saat ini dan perbandingan saat ini. Variabel kedua tersebut digunakan untuk menjelaskan iterasi dan langkah perbandingan pada algoritma. Ini berguna untuk memperjelas sorting yang sedang berlangsung. Lalu, ketika sudah dimasukkan, kita cetak untuk array yang setelah disorting atau ascending. Console write line array setelah disorting. Cetak array. Kita jalankan. Nah, di sini ada array sebelum disorting. Array sebelum disorting kan 4, 1, 2, dan 0. Nah, jadi dia dibandingkan dulu di antara kedua elemen di awal ini, 4 dan 1. Yang mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil kan 1. Jadi dia dipindahkan. Jadi 1 di depan, 4 di belakang. Lalu dibandingkan lagi, 4 dan 2. Lebih kecil 2, jadi 2 ke 4. Jadi 2 di depan, 4 di belakang. Lalu 4 dan 0. Jadinya kosongnya di depan, 4-nya paling terakhir. Lanjut ke iterasi 2, 1 dan 2 dibandingkan, maka tetap lebih kecil yang 1. 2 dan 0 dibandingkan lagi, maka yang lebih kecil 0, maka 0-nya pindah ke depan. Lalu dibandingkan lagi 2 dan 4, maka lebih kecil tetap 2. Jadi hasil setelah disortingnya menjadi 0, 1, 2, dan 4. Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan dengan selection sort. Saya akan menjelaskan codingan tentang selection sort. Nah, di sini seperti biasa ada array angka yang berisi 3, 1, 2. Lalu sini kita cetak array, console write line, array sebelum sorting. Nah, di sini ada proses selection sort. Di sini menggunakan for integer posisi saat ini.
Posisi ini menunjukkan posisi elemen yang sedang diisi dengan nilai terkecil. Nah, di sini ada angka titik blank karena elemen terakhir otomatis sudah terurut setelah iterasi sebelumnya. Mencari elemen terkecil di sisa array, yaitu indeks terkecil variabel menyimpan posisi elemen terkecil yang ditemukan. Nah, di sini tukar elemen terkecil dengan elemen di posisi saat ini. Lalu tampilkan array setelah setiap diiterasi. Iterasi adalah pengulangan. Nah, di sini ada array sebelum di sorting. Nah, setelah melakukan pengulangan satu, sini kan 3 dan 3, 1, 2. 1 lebih kecil daripada 3. Makanya 1 dipindahkan di depan. Lalu setelah diiterasi lagi, 2 lebih kecil, 4, 2 di depan, lalu menjadi 1, 2, 3. Inilah array setelah sorting ascending atau sorting dari kecil ke besar. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang codingan insertion sort. Di sini saya akan menjelaskan apa artinya insertion sort. Adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen pada posisi yang tepat di dalam bagian yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja seperti seseorang yang menyusut kartu dalam tangan secara berurutan. Nah, seperti biasa di sini ada uh, variabel integer, ada angka 312, ini yang belum terurut. Lalu kita cetak console write line array sebelum disortir. Nah, di sini ada proses insertion sort menggunakan for. For adalah pengulangan. Perulangan. Nah, integer i1 ini adalah elemen yang sedang diurutkan. Jadi elemen ini sedang diurutkan. Masukkan ke dalam sini. Lalu menggunakan while itu pindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari elemen saat ini ke posisi berikutnya. Lalu tempatkan elemen saat ini di posisi yang tepat. Menggunakan angka Y tambah 1 dengan elemen saat ini. Lalu kita tampilkan menggunakan console write line setelah iterasi, setelah perulangan. Lalu cetak array. Dan sini kita mencetak array setelah di sorting, ascending berarti dari kecil ke besar. Lalu kita menggunakan for each. For each ini untuk menampilkan semuanya, benar-benar semuanya ditampilkan. Oke. Start. Nah, inilah hasil yang setelah diiterasi. Jadi dia dilihat dulu dibandingkan 3 dan 1. Lebih kecil 1. Jadi 1, 3, 2. Lalu dibandingkan lagi 3 dan 2. Lebih kecil jadi 1, 2, 3. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linear search. Nah, yang pertama, linear search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam sebuah daftar atau array satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir daftar. Nah, di sini kita masukkan dulu integer, angka, nilai integer.
4, berarti dia ada 4 elemen yang akan dicetak. Jadi dimulai dari 0 sampai 3. Nah, di sini kita menulis for dulu untuk perulangannya. Kita aja tulis sama dengan 0, karena dimulai dari 0, tulis kalian tulis plus. Nah, di sini ada console write, masukkan angka. Ini untuk dicetak tulisannya. Lalu lanjut console write line, isi array for each. Ini untuk menampilkan semuanya nanti. Console write, tampilkan console write line. Nah, di sini menggunakan do. Nah, console write Anda mencari nilai. Nah, misalnya jika ketemu nilainya maka akan yang dipakai true. Maka jika dia true, maka pencarian data berhasil. Console write line pencarian data berhasil. Tapi eh, jika pencarian datanya tidak berhasil atau angkanya tidak ada, maka kita menggunakan else. Else console write line. Error, angka tidak ada, silahkan coba kembali. Lalu nanti kita tulis console write mau coba lagi. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini saya akan memasukkan angka 5, 6, 7, 8. Dia hanya bisa 4 karena di awal kita memasukkan integernya itu memang hanya 4. Berarti 5 ini sama dengan 0, 6 ini sama dengan indeks 1, 7 ini sama dengan indeks 2, 8 ini sama dengan indeks 3. Nah, misalnya kita mencari 7. Maka pencarian data berhasil karena nilai 7 itu ada pada indeks 2. Jadi dia dicari dulu indeks 0, 7 tidak valid, misalnya lagi 6 tidak valid, 7 maka dia valid. Nah, kita coba cari lagi 8. Sebentar. Nah, kita cari 8. Maka pencarian data berhasil karena 8 ini ada di indeks 3. Nah, coba kita cari nilainya, misalnya 12. Error, angka tidak ada. Silahkan coba kembali jika mau coba lagi, misalnya. Tapi jika tidak mau, bisa. Sekian dari penjelasan saya dari 4 materi codingan tersebut. Mohon maaf jika banyak kurang dan banyak kesalahan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.